Saya ingin membahas apa yang lagi viral sekarang, yaitu terkait dengan uh, Syahrini, ya. Sehingga saya berikan tema pembahasan hari ini adalah uh, Syahrini, Syahrini, ya. Nah, sebenarnya saya kemarin itu sempat melihat ada orang yang memposting pembahasan tentang Syahrini ini, tapi saya tidak melihat isinya apa, ya. Tapi kok kayaknya ada sesuatu dengan Syahrini ini. Terus tadi ada yang info saya apakah tidak membahas soal Syahrini. Nah, saya tanya dia kenapa. Nah, rupanya dia sempat membuat apa ya, sebuah postingan mungkin di statusnya. Nah, lalu saya minta dicarikan statusnya itu, sehingga lalu akhirnya eh, diberikan kepada saya link ini, ya. Ya, saya mungkin lihat dari ini. Namun kali ini unggahan Syahrini soal Yesus. Jadi maksudnya adalah dia ini sudah sering, ya, tidak jarang membagikan kutipan Islami, video ceramah atau potongan ayat Al-Quran di media sosialnya. Nah, namun kali ini unggahan Syahrini soal Yesus sebagai Nabi Tuhan justru menimbulkan pro kontra, karena unggahan istri Reno Barak itu membahas soal perbedaan cara pandang umat muslim dan non-muslim terhadap Yesus. Menurut thread yang diunggah Syahrini, gambaran Yesus tidak sesuai dengan gambaran Tuhan dalam Islam. Karena Yesus memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan adalah maha sempurna. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan. Ungkapan dalam unggahan Syahrini. Selain itu, kutipan unggahan Syahrini juga menjelaskan bahwa umat Islam Muslim mempercayai bila Tuhan menjadi manusia berarti sama seperti Tuhan tidak sempurna. Sedangkan Islam selalu mengajarkan Tuhan selalu sempurna. Karena itu unggahan Syahrini meminta umat non-muslim untuk mempertanyakan kembali gagasan Tuhan bagi mereka. Lu adalah seorang anak yang lemah dan tak berdaya, atau Tuhan yang maha kuasa? Umat Kristen harus bertanya pada diri sendiri, apakah gagasan tentang Tuhan dulunya adalah seorang anak yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak dapat bertahan hidup tanpa makan minum, atau sama dengan Tuhan yang maha kuasa yang dijelaskan dalam perjanjian lama? Tentu saja tidak. Lanjut kutipan tersebut, ya. Gara-gara postingan itulah Syahrini pun dinilai sedang berusaha menyebarkan ujaran kebencian. Nah, itulah kira-kira apa yang disampaikan oleh Syahrini. Dan menurut saya, saudara, rasanya aneh kok tiba-tiba orang ini membicarakan masalah kekristenan. Dan sebenarnya yang si Syahrini ini omongkan itu sebenarnya adalah lagu lama. Kalau hanya argumentasi semacam itu, kekristenan sebenarnya sudah bergumul dengan hal itu, dengan kepercayaan seperti itu tuh selama 2000 tahun, ya. Dan kita bukan orang bodoh yang tidak memahami kalau argumentasinya untuk menolak ketuhanan Yesus hanya sesederhana atau secupat pikirannya atau otaknya Syahrini itu. Ya, dengan kata lain saya bilang, saya mau katakan bahwa sebenarnya kita bukannya nggak tahu soal Yesus makan, minum, lapar, haus, dan sebagainya. Ya, itu kita tahu. Ya, dan walaupun kita tahu semacam itu, tetapi kita masih mempunyai dasar dan alasan teologis yang kuat untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Dengan kata lain, kalau saya pinjam bahasanya orang Kupang ini, ya, ini si Sarin ini, kekristenan sudah hidup dan bergumul dan memegang teguh kepercayaan semacam itu, dan dia datang tambah dia punya sendok patah pada tahun 2024 ini, ya. Nah,
Karena itulah sebenarnya ini hal yang sangat sederhana. Kalau saudara sudah mengikuti pelajaran kristologi saya, maka sebenarnya dengan sangat mudah kita bisa memberikan jawaban. Karena sebenarnya inti dari semua itu adalah pada soal dwi natur Kristus. Karena kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Allah sendiri, yang barusan kita merayakan di dalam Natal itu, di mana Dia yang adalah Allah menjelma menjadi manusia. Menjelma menjadi manusia ini harus dipahami sebagai mengambil hakikat manusia. Kalau kita melihat si Syahrini tadi ya, kalau saya lihat kutipannya dia tadi ini, ada kata-kata umat muslim mempercayai bahwa bila Tuhan menjadi manusia berarti sama seperti Tuhan tidak sempurna. Jadi menurut saya ini orang ini, pikiran ini, dia mungkin lebih berpikir bahwa Tuhan menjadi manusia itu adalah Tuhannya berubah menjadi manusia. Itulah sebabnya kali lalu saya membuat suatu status di Facebook ya, bahwa Tuhan pada Natal itu Tuhan itu menjadi manusia, bukan Tuhan berubah menjadi manusia. Nah, kalau Tuhan berubah menjadi manusia itu artinya tadi dia itu adalah Tuhan. Lalu sekarang dia menjadi manusia, lalu dia kehilangan ketuhanannya. Tapi yang terjadi dalam Islam itu adalah Islam selalu berpikir bahwa kita itu, orang Kristen itu sedang menuhankan seorang manusia. Nah, kita sudah bolak-balik mengatakan bahwa kita tidak pernah percaya, bahkan tidak mungkin menerima kalau ada seorang manusia dituhankan. Tapi otaknya mereka ini yang tak tahu di mana, ya, sehingga mereka selalu saja menuding kita, ya, bahwa kita menjadikan seorang manusia menjadi Tuhan. Padahal kita sudah berulang kali mengatakan kita pun tidak percaya, tidak ada manusia bisa dijadikan Tuhan, itu tidak bisa. Yang kita percaya itu adalah Tuhan atau Allah itu menjadi manusia. Nah, Tuhan atau Allah menjadi manusia itu bukan di dalam pengertian dia berubah menjadi manusia. Seolah-olah tadi dia Tuhan, tadi dia Allah, lalu waktu dia datang, lalu dia stop menjadi Allah. Kalau memang dia tadinya Allah, lalu datang stop menjadi Allah, yang memang itu namanya menjadi tidak sempurna. Tetapi dia datang itu sebagai manusia, dia mengambil hakikat manusia tanpa kehilangan kealahan. Sehingga kalau kita mau bicara soal kesempurnaan Allah, maka Yesus sebagai Allah itu, kesempurnaannya sebagai Allah itu tidak pernah dipengaruhi sedikit pun dengan kemanusiaannya. Ya, sehingga penulis surat Ibrani itu kan berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama. Ya, kalau kita melihat, saya tunjukkan ayat Alkitabnya di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 itu ya. Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Ini jelas menyoroti kealahannya atau ketuhanannya. Karena kalau kemanusiaannya, ya dia tidak tetap sama dong. Sebelumnya kecil, lama-lama jadi balita, balita, lalu remaja, lalu pemuda, lalu orang dewasa. Dia tidak sama. Tapi pada waktu dibilang bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, jelas itu menyoroti kealahannya. Ya, jadi sebenarnya tidak ada yang menjadi tidak sempurna dengan kealahan itu waktu Yesus itu mengambil hakikat manusia. Nah, kemanusiaannya bisa lemah, kemanusiaannya bisa tidak tahu, kemanusiaannya memang lapar, kemanusiaannya itu bisa ngantuk. Tapi itu tidak ada pengaruh apa-apa pada kealahan. Jadi kalau kita, seperti saya bilang bahwa sebenarnya kalau kita memperhatikan ayat-ayat Natal, ya, kalau kita memperhatikan ayat-ayat Natal, maka sebenarnya kita menemukan bahwa
boleh dibilang bahwa hampir semua ayat tentang Natal, hampir semua ayat tentang Natal itu jelas membicarakan kedua-duanya, yaitu kealahan dan kemanusiaan. Kalau saudara pernah ikut khotbah saya tentang Immanuel, ya, saya menunjukkan bahwa, lihat ya, ayat-ayat ini, saudara melihat ayat-ayat yang warna biru dan merah. Ini ayat Natal, tuh Yesaya 9 ayat 5. Tapi dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita, itu kan pasti bukan ngomong Allah, karena Allah tidak perlu lahir. Seorang putra diberikan bagi kita, ya Allah itu bukan seorang anak laki-laki, ya. Jadi itu jelas bicara kemanusiaannya. Tapi pada saat dikatakan yang bagian merah itu, penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, harusnya sang Bapa dari kekekalan dan Raja damai, mana ada manusia bisa disebut penasihat ajaib? Seharusnya ini ajaib penasihat, bukan penasihat ajaib. Terjemahan yang lebih baik. Mana ada manusia disebut sang ajaib? Mana ada manusia disebut sebagai penasihat dalam pengertian, dalam hubungan dengan keajaiban? Mana ada manusia disebut sebagai El Gibor, Allah yang perkasa? Mana ada manusia disebut sebagai Bapa yang kekal atau sang Bapa dari kekekalan? Apalagi Raja Daud. Itu berarti yang biru itu menunjukkan kemanusiaan. Sedangkan yang merah itu menunjukkan kealahan. Lalu juga ya, Yeremia 23, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikian firman Tuhan bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ini kan nubuat tentang Yesus. Aku akan menumbuhkan, berarti dia baru muncul. Nah ini tidak bisa menunjuk pada ketuhanannya. Ini pasti kemanusiaannya. Tapi di situ dia bilang bahwa inilah namanya yang diberikan orang padanya, Yahweh keadilan kita. Jadi sang tunas itu yang muncul bagi Daud itu adalah Yahweh. Maka di sini kemanusiaannya, ini kealahannya. Ya. Mika 5 ayat Natal ya. Tapi engkau Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Yang bangkit bagiku. Itu kemanusiaannya, bangkit muncul. Tapi lalu dikatakan permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Berarti yang biru ini kemanusiaannya. Yang merah ini, itu kealahannya. Ya. Matius 1. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Melahirkan seorang anak laki-laki ya berarti itu kan bicara kemanusiaan, karena Allah tidak perlu dilahirkan. Ya, seorang anak laki-laki itu manusia, namanya seorang, berarti orang kok. Tapi namanya Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Kalau dia bukan Allah, bagaimana kehadirannya disebut Allah menyertai kita? Maka yang merah ini kealahannya. Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Tapi ayat 14, firman itu menjadi manusia. Roma 9, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Itu manusianya. Tapi selanjutnya dikatakan, dia adalah Allah. Ya. Filipi 2. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Berarti dia Allah kan? Tapi di ayat yang ke-7, dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi sama dengan manusia. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa semua ayat Natal itu memang bicara kealahan kemanusiaan. Kealahan kemanusiaan itu bersama-sama. Nah, kealahan dan kemanusiaan itu menyatu dalam satu pribadi Kristus. Kealahannya tidak dipengaruhi oleh kemanusiaannya, kemanusiaannya tidak dipengaruhi oleh kealahannya. Maksudnya adalah hakikat Allah tidak mempengaruhi hakikat manusia sehingga hakikat manusia berubah menjadi hakikat Allah, atau hakikat manusia tidak mempengaruhi hakikat Allah sehingga hakikat Allah itu berubah menjadi hakikat manusia. Ya, contoh gampangnya begini, hakikat Allah itu kan maha tahu, manusianya tidak maha tahu. Maka hakikat Allah yang maha tahu ini tidak mempengaruhi hakikat manusia yang tidak maha tahu sehingga manusia jadi maha tahu.
Tapi hakikat manusia yang tidak maha tahu itu tidak mempengaruhi hakikat Allah yang maha tahu, sehingga hakikat Allahnya jadi tidak maha tahu. Tidak bisa. Mereka tidak saling mempengaruhi. Tetapi keduanya ada di dalam satu pribadi, tidak mix, tidak bercampur, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Nah, itu namanya hypostatic union di dalam kristologi kita, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa karena ada hal-hal yang menunjukkan kealahannya dan ada hal-hal yang menunjukkan kemanusiaan, maka di sini dibutuhkan bijaksana di dalam berteologia, yaitu bahwa kita harus melihat semua. Kalau kita mau lihat, ya, ada nama-nama Allah untuk Yesus, ada sifat-sifat Allah, ada pekerjaan-pekerjaan Allah. Itu semua itu untuk menunjukkan kealahan Yesus. Ya. Jangan mempergunakan atribut-atribut kealahan untuk membantah kemanusiaan. Dan jangan mempergunakan atribut-atribut kemanusiaan untuk membantah kealahan. Ya. Saya pendeta. Kadang-kadang saya berpenampilan sebagai pendeta dengan memakai toga, dengan memakai kolar, dengan memakai stola. Waktu saudara lihat, saudara tahu ini pendeta. Tapi karena saya juga, ya, pemain pingpong, maka kadang-kadang saya berpenampilan seperti pemain pingpong dengan pakai kaos, sepatu olahraga, celana olahraga, baju olahraga, sambil membawa bat. Nah, maka ada ciri-ciri yang menunjukkan kependetaan saya. Ada ciri-ciri yang menunjukkan bahwa saya adalah seorang pemain pingpong atau pemain tenis meja. Nah, waktu saudara melihat saya pakai toga, waktu saudara melihat ada kolar di leher saya, ada stola, lalu saya bawa Alkitab, saudara harus lihat bahwa itu menunjukkan atau membuktikan bahwa saya pendeta. Itu bukan menunjukkan bahwa saya bukan pemain pingpong. Lalu nanti saudara bilang, dia pasti bukan pemain pingpong. Mana ada pemain pingpong pakai stola? Mana ada pemain pingpong pakai jubah? Mana ada pemain pingpong pakai kolar? Nah, itu kan bodoh itu namanya. Kenapa? Karena semua atribut stola, kolar, ya, jubah itu menunjukkan kependetaan saya. Tidak boleh dipakai untuk membantah bahwa saya bukan pemain pingpong. Tapi waktu saya lihat saya bawa bat, lihat saya bawa bola pingpong, lihat saya pakai celana olahraga, baju olahraga, itu menunjukkan saya pemain pingpong. Jangan dipakai bilang ini pasti bukan pendeta. Kenapa? Pendeta kenapa bukan bawa Alkitab tapi bawa bat? Ya, mana pendeta tidak pakai jubah tapi pakai baju olahraga? Nah, itu bodohnya di situ. Kenapa? Itu menunjukkan saya pemain pingpong, tapi bukan menunjukkan bahwa saya bukan pendeta. Jadi ada hal-hal di sini itu menunjukkan Yesus Allah. Jangan dipakai untuk membantah Yesus manusia. Tapi ada hal-hal di sini yang menunjukkan kemanusiaan Yesus. Jangan dipakai untuk membantah kealahan Yesus. Nah, teori seperti ini itu susah sekali dipahami oleh muslim-muslim ini. Ya. Baik yang muslim asli, apalagi mualaf. Itu mualaf itu bodoh-bodoh semua itu. Ya. Nah, mereka sama sekali otak mereka tidak sampai di situ. Nah, kita sudah menggumuli problem kristologi semacam ini sudah ribuan tahun di dalam konsili-konsili, dan yang duduk di konsili-konsili, bapak-bapak gereja, filsuf-filsuf itu orang-orang bukan orang bodoh semua. Jadi kalau si Syahrini datang tambah dia punya sendok patah tahun 2024 ini dan suruh kita mempertimbangkan kembali kepercayaan kita tentang ketuhanan, ya menurut saya dia ini otaknya tidak sampai. Sebaiknya dia memang jangan urusi agama orang lah, ya. Dia urusi saja agamanya dia. Ya, kalau dia dengar ini, misalnya dia dengar video ini, kamu urus saja agamamu, ya. Kamu urus nyanyi saja, ya. Kamu urus bagaimana supaya hari ini aku cantik. Nah, urus itu saja. Daripada urusi kepercayaan orang yang tidak kamu mengerti, yang justru pada waktu bicara itu menampilkan kebodohan. Ada banyak orang bodoh, ya. Tapi orang bodoh yang bijak itu adalah tahan bibirnya. Supaya orang tidak tahu dia bodoh. Tapi begitu dia buka mulut,
langsung ketahuan bodohnya. Nah, itu salah satunya mereka saat ini seperti ini. Dan masih banyak jenis-jenis seperti itu. Itu Kainama lah, apalah, ya, Yahya Walun itu semua modelnya semua tuh sama seperti itu. Nah, makanya saya pernah bikin satu video, saya bilang, yang kepercayaan model semacam ini tidak pernah bisa dipahami oleh orang Islam. Jadi saya kira mungkin memang ada selubung yang menutup mata mereka, ya, sehingga mereka tidak pernah menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Ya, jadi ini respon saya, dan sekaligus sebenarnya ya baik juga lah ada orang-orang bodoh semacam ini yang muncul, lalu kita mulai memberikan pembelaan kita, itu semakin meneguhkan kita tentang kepercayaan kita. Oke, ini saja yang saya bagikan, dan saya mau kasih kesempatan untuk saudara bertanya kalau memang ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada. Ada? Bisa cek kameranya itu apa mati? Ada? Bisa cek kameranya itu apa mati? Silakan kalau yang mau bertanya. Bisa cek kameranya itu apa mati? Silakan kalau yang mau bertanya. Bisa cek kameranya itu apa mati? Sudah jelas semua? Silakan kalau yang mau bertanya. Ini kenapa ya kok suaranya double-double gini ya? Sudah jelas semua? Jelas, Pak. Kenapa ada echo? Ini kenapa ya kok suaranya double-double gini ya? Sudah jelas semua? Halo. Ada echo. Kalau saya sudah, Pak. Kalau saya sudah, Pak. Oke. Silakan kalau ada mau respon silakan, mau bertanya silakan. Kalau tidak, kita mengakhiri session kita hari ini. Kalau saya sudah, Pak. Oke. Silakan kalau ada mau respon silakan, mau bertanya silakan. Kalau tidak, kita mengakhiri session kita hari ini. Kalau saya sudah, Pak. Oke. Silakan kalau ada mau respon silakan, mau bertanya silakan. Kalau tidak, kita mengakhiri session kita hari ini. Ini ada apa ya? Volumenya kok double-double ngomongnya ya? Halo. Ini apa ya? Volumenya kok double-double ngomongnya ya? Apa Salam Pak Esra? Ya, tolong yang lain yang tidak ngomong matikan mic-nya.
Boleh saya lanjutkan, Pak? Ya, tolong yang lain yang tidak ngomong matikan mic-nya. Ya, silakan. Iya, saya minta pendapat Pak Esra ya. Karena saya juga lagi meneliti tentang Kristologi. Nah, pertanyaan saya itu begini Pak Esra. Di dalam membicarakan tentang Kristologi sesuai dengan formulasi Kalsedonian 451, itu kan kalau saya membaca di dalam bukunya William P. Evans, dia mengatakan bahwa gereja memformulasikan Kristologi itu dengan melihat para bidat. Misalnya dia kategorikan bahwa ada 6 bidat. Jadi dia mulai sebutkan ada 6 bidat di situ. Tapi kalau kita mempelajari tentang Kristologi, ini bukan soal cuma 6 ajaran sesat yang dibahas di dalam Kristologi, tapi masih ada ajaran sesat yang lain begitu. Nah, pertanyaan saya itu apakah memang formulasi gereja memformulasikan tentang Kristologi itu dengan melihat tentang pengukuran 6 bidat itu atau masih ada bidat-bidat yang lain dilihat, Pak? Ya, begini saudara ya. Sorry, saya tidak bisa dengar apa yang saudara tanyakan karena suaranya berdobel-dobel. Nggak tahu masalahnya di mana nih ya. Tapi saya tidak nangkap apa yang saudara omongkan kecuali kalimat terakhir. Ya, jadi ini suaranya, ya begini saudara ya. Sorry, saya tidak bisa dengar apa yang saudara tanyakan karena suaranya berdobel-dobel. Nggak tahu masalahnya di mana nih ya. Tapi saya tidak nangkap apa yang saudara omongkan kecuali kalimat terakhir. Ya, jadi ini suaranya, ya begini saudara ya. Sorry, saya tidak bisa dengar apa yang saudara tanyakan karena suaranya berdobel-dobel. Nggak tahu masalahnya di mana nih ya. Tapi saya tidak nangkap apa yang saudara omongkan kecuali kalimat terakhir. Ya, jadi ini suaranya, ya begini saudara ya. Sorry, saya tidak bisa dengar apa yang saudara tanyakan karena suaranya berdobel-dobel. Nggak tahu masalahnya di mana nih ya. Tapi saya tidak mendengar apa yang saudara omongkan kecuali kalimat terakhir. Ya, jadi ini suaranya, ya begini saudara ya. Sorry, saya tidak bisa dengar apa yang saudara tanyakan karena suaranya berdobel-dobel. Lalu, apakah jelas? Iya, kalau ini kelihatannya jelas, Pak. Tidak ada double lagi. Sorry, saya nggak tahu apa problemnya sampai suaranya double-double semua. Oke, yang silakan mau bertanya, ulang. Iya, Pak. Dari saya melanjutkan tentang poin yang saya mau minta pendapat dari Pak Esra. Nah, kalau kita melihat tentang kristologi yang seperti Pak Esra jelaskan itu, saya lebih melihatnya bahwa itu kristologi Kalsedonian.
yang bersumber dari Alkitab itu sendiri. Nah, kalau kita melihat di dalam, saya membaca dari dalam bukunya William B. Evans, dia mengatakan bahwa gereja itu memformulasikan atau melihat kristologi itu dengan melihat 6 bidat. Itu dia sebutkan dari bidat yang pertama sampai yang ke-6. Tapi pertanyaan saya itu begini, Pak. Kalau kita pelajari tentang kristologi, itu kita tidak hanya menemukan 6 bidat yang dibahas dalam bidat kristologi, tapi masih ada poin-poin yang lain. Nah, pertanyaan saya adalah apakah hanya melihat dengan 6 bidat itu dan yang lain itu enggak begitu? Ya, kalau kita melihat dari sisi sejarah ya, itu ada bidat Arianisme pada abad yang keempat yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan sepenuhnya Allah, tapi makhluk yang diciptakan. Dan akhirnya kita bisa lihat kontroversi itu melibatkan Arius dan Arianisme, sehingga akhirnya diputuskan dalam konsili Nisea tahun 325. Lalu nanti ada juga bidat yang berikut lagi namanya bidat monofisitisme pada abad yang ke-5 yang berpendapat bahwa Kristus itu hanya memiliki satu sifat, yaitu sifat ilahi, dan bukan 2 sifat ilahi dan manusia. Nah, nanti konsili Chalcedon pada tahun 451 itu membahas dan menolak ajaran ini ya. Lalu yang berikutnya masih dari abad yang ke-5 itu ada bidat Nestorianisme yang mengajarkan pemisahan antara 2 kodrat Kristus, ilahi dan manusia, sehingga dapat dianggap Kristus sebagai 2 pribadi yang terpisah. Maka pada tahun 431 konsili Efesus itu menolak ajaran ini. Lalu juga kita melihat pada abad yang ke-5 itu masih ada bidat Pelagianisme, menyangkal konsep dosa Allah dan kebutuhan anugerah untuk keselamatan. Nanti di konsili Kartago 418 itu ditolak. Lalu juga masih ada lagi Donatisme, juga Jansenisme, dan beberapa bidat yang lain. Jadi sebenarnya memang kalau dibilang secara dari sisi kristologi, memang yang paling utama ya bidat-bidat yang disebutkan itu. Tetapi bidat-bidat ini tuh bisa saja dia muncul kembali di dalam formasi-formasi yang diperbaharui. Contohnya saja ya, Erastus Sabdono itu jelas ajarannya tuh ajaran bidat, tapi ajaran bidat yang dimodifikasi. Jadi dimodifikasi dari bidat ini, ditambah dengan pemikiran dia sendiri, sehingga akhirnya memunculkan sebuah bidat yang tidak persis sama dengan bidat pada masa lampau. Ya, tetapi jelas bahwa, dan kita juga tahu bahwa sepanjang sejarah itu juga tidak hanya 6 bidat itu, terlalu banyak ajaran sesat yang muncul. Ya, baik dari sisi kristologi, doktrin Allah Tritunggal, maupun juga di dalam doktrin-doktrin yang lain. Tapi apapun modifikasi-modifikasi dan hal-hal baru, ya misalnya saja seperti Erastus Sabdono yang setelah dia bahas ajaran dia, lalu dia mengatakan bahwa ini tidak ada di dalam konsili manapun, ya artinya dia mengklaim bahwa ajarannya paling aneh sendiri selama 2000 tahun. Nah, artinya itu sebuah pemahaman bidat yang baru, ya. Walaupun sebenarnya itu hanya berisi modifikasi-modifikasi dari bidat-bidat masa lampau saja. Saya kira begitu. Jadi tetap terbuka kemungkinan ada bidat-bidat yang baru lagi. Nah, tinggal kita melihat dan mengaplikasikan pengakuan atau kredo-kredo kita, dan lebih-lebih adalah Alkitab untuk menentukan apakah ajaran-ajaran itu bidat atau bukan. Ya. Oke, ada lagi? Pak Esra, aku minta dipertegas. Apakah pendapat dari William B. Evans ketika dia mengatakan bahwa gereja memformulasikan tentang kristologi itu sesuai 6 bidat itu tepat, atau melihat semua bidat kristologi yang muncul di dalam sejarah, Pak? Kalau menurut saya, dari kredo-kredo yang ada, itu kredo-kredo itu kan sifatnya responsif. Jadi dia bukan menyusun sebuah kredo lalu jadi seperti itu, bukan. Tapi itu melihat ada bidat, lalu muncul, ditanggapi, lalu muncullah sebuah kredo. Muncul lagi bidat tertentu,
muncul lagi sebuah kredo. Jadi kredo-kredo itu sebagai respon terhadap bidat-bidat itu. Karena itulah maka tetap ada kemungkinan kemunculan bidat baru yang kita perlu membuat tanggapan teologis baru yang tidak relevan menggunakan kredo-kredo yang pernah ada. Karena memang kredo dilahirkan karena ada tantangan seperti itu. Saya setuju dengan pendapat itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi? Pak Esra, Ya. teringatnya Pak, kapan yang respon dari Bapak tentang Pak Donitan itu? Jadi Pak jadwalnya. Nanti Untuk perdebatan. habis pemilu, Pak. Oh, habis pemilu ya Pak. Ya, karena susah mendapatkan izin pada waktu-waktu seperti sekarang. Oke, ada lagi silakan. Salam Pak Esra. Ya, Ya Pak, kita kembali ke seri ini tadi ya Pak. Saya kira memang topik yang diangkat seri ini masalah yang klasik ya, tentang Duinatur Kristus juga, dan mereka susah untuk memahami hal-hal seperti ini. Kemarin saya pernah menonton diskusi di TikTok, Juma dengan seorang Kristen. Juma ini mengajukan pertanyaan yang begini. Dia bilang, coba saudara Kristen buktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Saya kira pertanyaan Juma ini tidak relevan. Karena Yesus ini memang manusia dalam iman Kristen. ya. Tapi samping manusia, dia juga adalah Allah. Ah, Jadi bagaimana kita disuruh untuk membuktikan dia bukan manusia? Orang kita mengimani dia manusia seutuhnya kok. Tapi kita juga percaya bahwa dia adalah Allah. Sehingga dalam satu pribadi Yesus itu kan ada dua natur. Nah, saya kira mungkin memang ini hal yang sangat sulit dipahami. Mungkin memang butuh anugerah ya untuk mengerti hal-hal seperti ini. Jadi, Iya. Oke Pak, silakan ditanggapi Pak. Ya, jadi memang mereka itu kan menyerang asal serang saja. Mereka tidak mau tahu apa yang kita percayai. Mereka sebenarnya menyerang apa yang mereka kira kita percayai. Ya, harusnya makanya dibutuhkan pertanyaan, klarifikasi, atau harus mengerti apa yang kita percayai. Nah, misalnya mereka sibuk menyerang kita bahwa kita mengangkat seorang manusia jadi Tuhan. Padahal kita tidak pernah percaya seperti itu. Bahkan jikalau ada manusia yang diangkat jadi Tuhan pun kita pasti menolak. Ya, nah makanya suruh kita membuktikan Yesus itu bukan manusia. Loh, kita percaya Yesus manusia. Itu sama dengan juga mereka menunjukkan bahwa Yesus bukan Allah dengan menyodorkan ayat di mana Yesus mengatakan bahwa dia nabi. Loh, kita percaya dia nabi. Ya, maka jangan paksakan apa yang ada di dalam kepercayaan mereka. Kalau dalam kepercayaan mereka kan nabi bukan Tuhan, Tuhan bukan nabi. Maka apabila seorang nabi, dia pasti bukan Tuhan. Dan kalau dia Tuhan, dia bukan nabi. Nah, itu kan agama mereka begitu. Tapi karena agama kita percaya bahwa Tuhannya mengambil rupa manusia dan datang ke dalam dunia ini, lalu dia melakukan tugas kenabian. Maka dari sudut pandang fungsinya atau tugasnya di dalam dunia ini, maka dia nabi. Tapi secara hakiki, dia Allah. Dia ternyata dalam dunia ini juga dia adalah seorang perantara, maka dia imam. Nah, dia imam. Kalau menurut kepercayaan mereka, imam pasti bukan Tuhan, Tuhan bukan imam. Ya, itu kan urusan mereka. Ya. Tapi bagi kita, dia Tuhan atau dia Allah, tapi waktu dia jadi manusia, dia melaksanakan fungsi imam. Dengan jabatan imam, maka dia juga adalah imam, dia juga nabi. No problem bagi kita. Ya, tapi itulah penyakitnya mereka sebelah itu adalah suka mencampuri apa yang bukan menjadi kepercayaan mereka, suka mengganggu kepercayaan kita. Tapi kalau kita ganggu sedikit, ujung-ujungnya penjara. Tapi kalau mereka yang ganggu, ya ini kalau seorang Kristen yang model kayak Syahrini begini itu sudah selesai itu penistaan agama itu. Tapi kan mereka ini boleh enak-enak saja, makanya saya bilang ya kita punya hak jawab lah yang kita jawab. Jadi memang orang-orang bodoh begini bertebaran di mana-mana. Ya. Tapi nggak apa-apa. Dengan munculnya orang-orang bodoh begini, kita bisa jadi pintar. Oke, ada lagi?
Oke Pak, ya sudah Pak. Oke Pak, saya Pak Salom Pak. Ya, Terkait dengan memang sekarang banyak banyak sekarang Pak di TikTok itu sesama Kristen juga banyak yang nggak mengakui Allah Tritunggal, doktrin Allah Tritunggal itu. Bahkan saya kadang-kadang masuk di Komal itu terjadi perdebatan yang sengit lah, katakan gitu. Terakhir saya menjabarkannya mungkin belum sempurna Pak, tapi saya minta di ayat Yesaya 6 ayat 8 itu kan, untuk mengartikan bahasa itu mereka tidak paham juga. Bahkan saya dicaci maki gitu, diblokir orang itu langsung. Jadi kekristenan sekarang pun banyak tidak mempercayai doktrin Allah Tritunggal. Gimana itu Pak cara menanggapi mereka? jangan heran karena memang sudah di dalam kita itu kekristenan yang sejati itu sudah diserang dari luar seperti Islam, tapi juga diserang dari dalam, dari bidat-bidat itu. Ya, jadi memang Alkitab sudah bicara bahwa ya akan datang zamannya di mana ada penyesatan. Nah, sebenarnya justru yang lebih parah itu adalah dari dalam. Mereka yang Kristen, tapi mereka menyerang kembali apa yang kita percayai. Jadi itu yang boleh dibilang kalau mereka sudah tidak percaya seperti itu, ya mereka tuh masuk kategori bidat-bidat itu. Ya, makanya yang Oneness lah, yang apalah macam-macam lah, seperti juga ajaran Erastus Abdono. Ya, jadi itu bidat-bidat di dalam kekristenan. Itu jauh lebih bahaya karena ya kalau diserang dari luar sih oke lah. Ya, tapi dari dalam itu serigala berbulu domba. Ya, makanya Yesus bilang waspadalah. Ya, waspadalah karena para nabi palsu itu akan datang menyamar. Berarti Pak, seandainya terjadilah penghakiman terakhir gitu, apakah mereka memang masuk dalam kerajaan Allah itu? Itu yang saya Nggak bisa lah. bingung. Mereka nabi palsu, mereka pengajar sesat itu nggak mungkin bisa selamat kok. Tapi luar biasa Pak, orang tuh mengajarkan tentang Tuhan Yesus itu. Ya, Gitu loh. sekarang saudara lihat ini Matius 7:15 nih, suruh waspada terhadap nabi palsu kan. Jadi ini nabi Iya. palsu ini. Nanti seterusnya di bawah sini tuh bicara soal nabi palsu. Tapi nanti sampai ke ayat 21 dia bilang, bukankah setiap dikatakan pada hari terakhir banyak orang. Banyak orangnya apa? Ya nabi palsu tadi ya Pak, di ayat 15 itu. Tuhan, Iya. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Mereka yang di TikTok yang sesat-sesat itu, mereka bisa bikin seperti ini. Enggak. Tapi di ayat 23 ini, dia bilang, aku tidak pernah kenal kamu, nyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu, bukan aku pernah kenal kamu, dulu aku kenal kamu, sekarang tidak. Aku tidak pernah, berarti mereka tidak pernah menjadi orang percaya. Tapi mereka bisa melakukan ini. Jadi bahwa mereka, kalau saudara bilang, tapi mereka luar biasa ya, begitu aja mereka kalah luar biasa lah dari yang di Matius pasal 7. Gitu. Oke. Oke, makasih Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi, kita akhiri session kita ini ya. Mohon maaf tadi karena ada problem sampai suaranya double-double, tapi semoga bisa diterima dengan baik. Pak Esra, boleh aku tambah satu pertanyaan tentang mesianik? Ya, Iya, jadi mungkin pertanyaan saya begini Pak. Kalau pertanyaan ini punya dasar Alkitab yang dalam, boleh Pak Esra bagikan kepada saya. Nah, saya membaca sebuah buku kristologi ya dari siapa namanya. Jadi dia menulis tentang kristologi Injil Sinoptik dengan membahas juga tentang kristologi Injil Yohanes. Nah, kita tahu bahwa di dalam Injil Sinoptik maupun di kitab Injil Yohanes itu membahas tentang mesianiknya Yesus. Nah, yang mau saya tanyakan itu poinnya begini Pak. Dia membahas bahwa tentang gelar mesianik Yesus atau gelar Mesias
pada Yesus, dia mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah menggunakan, tidak sekalipun menggunakan gelar itu, gelar Mesias, untuk berbicara tentang dirinya sendiri. Nah, pertanyaan saya itu apakah dengan pernyataan seperti itu valid pada dasar Alkitab atau tidak? Kalau memang ada dasar Alkitab yang membantah itu, boleh Pak Esra berikan. Thank you, Pak. Maksudnya Yesus kenapa? Tolong ulang. Jadi dia mengatakan begini Pak, gelar Mesias Yesus atau gelar Mesias untuk Yesus, dia mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah sekalipun menggunakan gelar Mesias itu untuk berbicara tentang dirinya sendiri. Ini yang ngomong siapa? Nama asli saya Semenuk. Nah, maksudnya penulisnya itu siapa? Penulisnya itu kalau bukunya di bawah Pak. Di Matius 22. Ketika orang-orang Farisi berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika dia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Yesus mungkin di situ tidak secara terang-terangan mengatakan bahwa dia adalah Mesias, tapi bahwa dia mengangkat pembicaraan itu tidak bisa ditafsirkan lain bahwa dia sedang mengarahkan orang kepada dirinya. Ya. Jadi menurut saya juga tidak terlalu secara strict dikatakan bahwa Yesus tidak pernah menggunakannya. Ya. Lalu juga kita lihat di dalam, walaupun Yesus tidak mengatakan, tetapi dia bahkan mencegah murid-murid untuk mengatakan. Misalnya di Matius pasal 16 ayat yang ke-20 ya. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahu kepada siapapun bahwa dia Mesias. Kan secara implisit kan dia mengakui bahwa dirinya Mesias. Kalau dia tidak menyebut dirinya Mesias, terus ngapain dia melarang murid-murid? Ya. Itu hal yang sama juga bisa di Markus pasal 8 ya. Ketika Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka supaya jangan memberitahu kepada siapapun bahwa siapapun tentang dia. Artinya dia secara implisit dia mengakui dirinya adalah Mesias. Nah, lalu kalau kita lihat Lukas pasal 23 ayat yang kedua, itu dikatakan begini. Di situ mereka mulai menuduh dia, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak. Nah, ini tuduhan. Dan tentang dirinya dia mengatakan bahwa dia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya, engkaukah Raja orang Yahudi? Engkaukah Raja orang Yahudi? Perhatikan kata-kata ini, ia adalah Kristus, yaitu Raja. Jadi dalam konsep orang Yahudi, kalau kamu raja, itu kamu Kristus. Kristus itu akan jadi raja. Kristus itu raja, raja itu Kristus. Makanya ketika makanya mereka bilang bahwa ia adalah Kristus, yaitu raja. Maka pada waktu Pilatus bertanya, engkaukah raja orang Yahudi? Itu dengan bahasa lain, engkau adalah Mesias? Jawabnya, engkau sendiri mengatakan.
engkau sendiri mengatakannya, itu dalam pengertian pada waktu itu artinya ya. Ya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya walaupun Yesus memang tidak secara strict menggunakan itu, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak pernah menyinggung konsep Mesias atau Kristus dalam kaitan dengan dirinya. Saya kira beberapa ayat yang saya tunjukkan tuh ada. Ya, Makasih Pak. masih ada? Oke, kalau tidak ada lagi, saudara, nanti kita sudah masuk bulan Januari, nanti mulai masuk minggu kedua atau ketiga, semua kelas akan berjalan ya, baik yang kelas SBC Perjanjian Lama, SBC 1, SBC 2, SBC Malaysia, SBC Amerika, semua akan jalan, akan ada pemberitahuan di grup-grup ya. Oke, itu saja. Tadi siapa yang bertanya tadi? Bapak Yeseo ya? Ya, Pak Saya. berdoa. Pak berdoa buat kita untuk kelas ini, bersyukur untuk hari ini. Ya. Oh ya, baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari kita tutup di dalam doa ya. Mari kita satu hati di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan karena atas penyertaan-Mu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh berkumpul di ruang Zoom ini yang dipimpin oleh Pak Esra untuk mengajar kami mengenai Kristologi. Dan setiap tangkapan yang kami berikan Tuhan lewat hamba-Mu Pak Esra, biarlah dapat memberikan pencerahan, pemahaman yang baik dan benar soal tentang siapakah Kristus itu. Dan biarlah ini juga dapat memberikan edukasi kepada orang-orang lain, jemaat biasa, orang-orang awam, untuk mereka diperteguhkan imannya. Dan biarlah kami juga Tuhan mendapat pengertian yang benar sesuai ajaran Kristologi yang biblikal, sesuai Alkitab. Dan Tuhan terus pakai Pak Esra dalam setiap pelayanan Tuhan untuk melayani Engkau. Engkau berikan kekuatan, berikan kesehatan, dan berikan hikmat pengertian untuk terus memberitakan firman Tuhan, untuk terus memberitakan tentang Injil keselamatanmu bagi orang-orang yang belum menerima Engkau. Dan biarlah Injilmu Tuhan, Engkau dikabarkan ke seluruh dunia, terutama Indonesia ini. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami saat ini, dan kami mau mengakhiri pertemuan kami pada malam ini Tuhan. Biarlah Engkau selalu menuntun, menyertai kami Tuhan, dan memberkati kami dari pemaparan dan penyampaian, dan setiap tanya jawab yang diberikan, dan jawaban yang diberikan oleh Pak Esra. Kehidupan kami Tuhan, kami hanya taruh di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Ya, amin. Baik, sampai jumpa lagi. Tuhan berkati semua. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Pak Esra. Selamat tahun baru. Terima kasih. Semua. Selamat tahun baru. Pak Esra boleh tanya, ini Selamat tahun programnya baru. kita ESBC 2 itu tetap hari Rabu dan Jumat, Pak? Tidak, dia cuma satu kali aja, Bu ya. Oh, I see. Karena dia sudah sampai ke level 5, jadi dia hanya satu kali aja, tidak dua kali. Nanti kita kasih pemberitahuan di grup ya, Ibu ya. I see. Terima kasih Pak Esra. Ya, Tuhan oke. memberkati. Ya. Kita lihat.